beliau dan teman-teman juga menjadi pendiri Arsitek Muda Indonesia tahun 89. Kalau IAI Award-nya sangat banyak sekali, termasuk IAI Award 2011, IAI Award 2015, dan IAI Jakarta Award 2020. Dan penghargaan dari pemerintah juga sangat banyak. Nah, yang nanti kita tunggu adalah sharing beliau, karena beliau juga banyak mengembangkan pariwisata yang berbasis masyarakat di daerah, seperti konservasi rumah tradisional Wairebo atau konservasi rumah adat di Sumba. Tentunya ini tidak hanya bicara bangunan, juga bicara masyarakatnya. Baik, saya kira itu sedikit highlight dari para narasumber. Para narasumber kita akan berikan waktu kurang lebih 20 menit ya untuk menyampaikan materinya. Nanti setelah itu kita akan sambung dengan tanya jawab. Untuk sesi pertama, saya persilakan Kang Dian. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi di kegiatan kita, Pak Yori. Jadi pembicara pertama dan kedua sudah memaparkan, dan kesempatan ketiga ini kita ingin dengar langsung ini sebagai profesional pelaku perancangan kegiatan wisata. Saya kira Pak Yori cukup banyak ya terlibat dalam proyek-proyek perencanaan kawasan wisata yang sudah eksis, ada penduduk, ada budaya, ada value, ada banyak hal di situ. Kemudian yang membuat perencanaan itu menjadi tidak biasa-biasa saja ya. Ada satu proses adaptasi dan memahami di dalamnya. Nah, mungkin itu salah satu poin penting yang kita harapkan nanti bisa kita dapatkan dari Pak Yori. Monggo Pak Yori, sekitar 20 menit kita berikan waktunya untuk presentasi, nanti kita bisa diskusi dalam tanya jawab. Ya, selamat sore semua rekan-rekan dari IALI, Ikatan Arsitek Landscape Indonesia, dalam rangka sayembara contoh laut ini. Tentunya ini sebagai bahan untuk bagaimana kita membuat sayembara yang tepat sasaran. Nah, saya paparan itu ada dua, bagaimana saya membangun desa adat, dan kedua bagaimana saya terjun ke dalam proyek-proyek pemerintah. Dalam hal ini kawasan strategis pariwisata nasional. Nanti mohon maaf kalau waktunya kurang, tolong ditambah sedikit biar ini bisa cukup jelas, karena biar tuntas juga paparannya. Paparan udah saya edit, udah saya buang separuhnya. Mudah-mudahan ini masih tetap cukup ya. Mungkin langsung aja ya saya paparan sambil cerita. Saya izin share dulu materinya. Apakah ini presentasi saya sudah terlihat? Ya. Siap. Ya, sudah Pak Yori. Ya, mohon maaf sedikit gangguan teknis. Ya, saya mulai saja paparan saya. Saya mulai dari Indonesia kita yang sangat kaya akan kekayaan lautnya. Dan ini adalah wawasan Nusantara kita ya, bagaimana Indonesia itu memang dipersatukan oleh laut, dan di sini kita bisa tahu bahwa Indonesia sangat kaya akan ribuan pulau, suku, termasuk terbanyak dari etnik sukunya di dunia, dan ini harus bisa menjadi sumber inspirasi kita. Nah, saya sangat tertarik dengan perjalanan dari grup pencinta alam Wanadri yang mengelilingi pulau-pulau terluar selama 3 kali ekspedisi. Dan setelah 3 kali ekspedisi itu, ternyata mereka menyampaikan bahwa mereka ternyata baru saja tiba di pulau terdepan, bukan lagi terluar. Dan itu adalah perubahan mindset. Dan inilah yang saya ingin lakukan, adalah perubahan mindset bagaimana kita melihat Indonesia kita. Dan tentunya di sini saya mulai dengan bagaimana menggali kekayaan tradisi kita yang sudah terlupakan, bahkan menuju kepunahan. Dan di sini dengan saya melakukan perjalanan mencari desa adat Wairebo, disinilah kami tidak lagi memandang arsitektur tradisional ini dari kacamata luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Dan itu terjadi perubahan mindset yang luar biasa. Nah, kita juga bisa melihat bahwa di sini kita bisa melihat bahwa arsitektur Nusantara itu justru dibangun berdasarkan alamnya. Dan ini juga adalah bagaimana mereka membangun dengan kekuatan gotong royong.
Nah, suara saya juga masih terdengar jelas? Masih, Pak. Ya, baik. Jadi kita bisa lihat secara tidak langsung ternyata pada saat saya pertama kali ke Werebo itu tidak ada orang Indonesia yang pernah ke sana. Tapi tercatat ada 105 turis yang pernah datang berkunjung ke Werebo, dan kemudian setelah kami satu persatu melestarikan rumah adatnya kembali dan lengkap menjadi 7 rumah, dan kemudian 7 rumah itu memberikan impact informasi yang luar biasa, dan akhirnya pelestarian 7 rumah ini mendapat penghargaan dari UNESCO karena metode pelestariannya melibatkan masyarakat. Jadi bukan dilakukan oleh sekelompok ahli, tapi justru prosesnya melibatkan masyarakat, dan itu adalah proses yang disebut bottom up. Selama ini pelestarian ini lebih ke top down, diberikan kepada sekelompok ahli. Di sini kami menemukan formula orang Indonesia adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini menjadi kekuatan utama bagaimana melestarikan desa-desa adat melibatkan masyarakat. Dan kemudian kita bisa tahu tahun 2019 jumlah turis melejit lebih dari 10.000 turis per tahun ya, dan sebagian besar juga adalah turis-turis wisman dalam negeri. Dan ini memberikan impact menjadi sebuah prototipe sebuah desa wisata. Dan bagi saya dengan berhasil melestarikan desa adat ini, saya membuat yayasan rumah asuh dan formula untuk melestarikan desa-desa adat bersama masyarakat itu bisa ditularkan ke desa-desa yang lain. Nah, ini bagaimana kita membangun bersama para donatur. Donatur mengumpulkan uang, dan uang itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat adat di pedalaman yang selalu merasa kalah melawan modernisasi. Ya, karena mereka biasanya ekonominya barter, terus tiba-tiba harus membeli kayu di hutan, harus membeli kayu di pasar dengan harga mahal, dan akhirnya dari sisi keuangan modern kita bantu, tapi semua rumah-rumah ini dibangun oleh masyarakat sendiri. Dan tentunya ya, impact-nya desa ini bisa kembali, dan bagi kami mengirim juga para mahasiswa untuk juga bagaimana belajar mentransfer budaya lisan menjadi tulisan. Dan mahasiswa-mahasiswa di sini kelak di kemudian hari justru sedikit demi sedikit merubah mindset perguruan tinggi yang selama ini ternyata arsitektur tradisional kita, arsitektur Nusantara kita, lupa kita pelajari, lupa kita kembangkan, ya, bahkan malah kita lupakan, tidak kenal, tidak sayang. Kepunahan itu adalah tanggung jawab kita sendiri, karena masa depan tradisi dan budaya adalah di kalangan muda. Oleh karena itu, kami menyimpulkan tradisi dan budaya bukan lagi dari masa lalu, bukan lagi dianggap peninggalan zaman kebodohan, tapi justru itu adalah masa depan kita. Nah, kemudian inilah para akademisi pemburu harta karun, satu persatu desa-desa adat kami lestarikan. Sudah ada 60 titik di seluruh pelosok Nusantara yang membangun bersama masyarakat dan mengirim para mahasiswa jauh-jauh ke pedalaman untuk mentransfer tradisi lisan mereka menjadi tulisan. Dan kemudian inilah donatur gotong royong kami. Donatur kami sangat percaya sama kami karena tidak ada spesial pun uang yang kami pakai, semua transfer kepada masyarakat melalui, dan kemudian rumah donatur diberi gelar, nama rumah diberi nama rumah donatur, dan tentu saja donatur kami terharu, dan secara tidak langsung mereka selalu bertanya, mana lagi rumah-rumah adat yang bisa dibangun. Jadi begitulah gotong royong yang terjadi adalah gotong royong nasional antara tentunya masyarakat adat dan masyarakat modern. Dan tentunya juga para pendidik, para profesor, juga kami kirim ke pedalaman, dan mereka juga bilang kami datang kemari bukan untuk menjadi guru, menjadi dosen, tapi kami akan menjadi murid kembali. Dan di sini para profesor bersama para mahasiswa sama-sama menuliskan catatannya di dalam buku, dalam hal ini melestarikan rumah adat Sumba, judulnya Berburu dan Berguru di Tanah Marapu. Kita tahu adalah Profesor Mundarjito adalah arkeolog ternama, Prof. Gunawan dari UI, Prof. Toto Rusmanto dari Undip, dan Prof. Yosef Priyotomo dari Surabaya.
Kemudian ini adalah rumah adat Batak Janggadolok yang sudah terbakar, sudah kami lestarikan kembali, dan kini sedikit demi sedikit Janggadolok sudah berubah menjadi desa wisata berbasis masyarakat. Dan ini adalah Sumba yang kami kerjakan dari 2008 dan 2019, tapi pada tahun 2018 sampai 2021 kami merubah fokus, tadinya melestarikan banyak rumah-rumah adat, kami masuk ke pemberdayaan masyarakat. Nah, ini pada saat kami melestarikan rumah adat, kami dokumentasikan terlihat dengan sebuah peralatan yang sederhana bisa membangun rumah-rumah adat yang begitu kompleks, begitu rumit. Dan kami menemukan tanpa ada gotong royong, tidak mungkin satu tiang rumah pun bisa berdiri. Inilah yang terjadi. Kita bisa lihat dalam hal ini, bahkan masyarakat adat Sumba ini dalam proses pembangunan yang mengadakan ritual, bahkan mereka juga mengajak leluhur untuk ikut membangun rumah adat. Kita bisa lihat bagaimana mereka membangun, bisa lihat dari sini. Ya, tidak sedikit dari mereka yang juga mengalami trans pada saat membangun rumah adat. Nah, inilah desa adat Ratenggaro yang tadinya terbakar, sedikit demi sedikit sudah kembali utuh. Dan ini adalah perjalanan rumah asuh. Di Indonesia ada 60 titik yang kami sudah kerjakan, tentunya bekerja bersama dengan metode gotong royong, bersama masyarakat adat, mengundang donatur, mengundang akademis, untuk berburu harta karun yang ada di pelosok Nusantara. Dan kemudian kami membuat sebuah jalur baru, yaitu pemberdayaan masyarakat, yaitu jalur Tenun Sumba. Dan bukannya tidak mungkin jalur Tenun Sumba ini bisa kami kembangkan menjadi jalur Tenun NTT, dan suatu saat kita bisa branding secara nasional menjadi jalur budaya Indonesia berdampingan dengan dua jalur ternama di dunia, yaitu jalur sutra atau Silk Road, yaitu adalah jalur dagang dari Cina sampai ke Eropa. Itu yang selalu menjadi kampanyenya Cina untuk mempromosikan jalur dagang, berdagang bersama tetangga, jadi tidak untuk menguasai, tapi untuk memakmurkan tetangga. Dengan memakmurkan tetangga, kita cuan, kita untung. Itulah prinsipnya jalur sutra Cina. Dan kita masih memiliki juga namanya jalur rempah. Karena rempahlah kita dijajah, ya. Itu adalah jalur kolonial. Tapi kita bisa merubah mindset kita, Indonesia punya jalur budaya. Jadi kita harus bisa menciptakan lagu kita sendiri, menyanyikan lagu kita sendiri, biarlah orang lain yang menjadi pengikut, bukan kita yang mengikut tarian mereka. Nah, inilah yang kita sebutkan jalur Tenun Sumba. Ini sudah berlangsung sampai tahun 2021, sudah 10 rumah tenun yang kami bangun. Ini ada rumah tenun di Ahumara, kita bisa lihat rumah-rumah tenun ini dibangun, tidak lagi kain tenun itu dijual di pasar dengan dilipat, dan kemudian setelah dijual kain ini didisplay di rumah tenun, harga bisa meningkat sampai 10 kali lipat lebih. Dan ini tentu saja bisa memakmurkan dari masyarakat adat, khususnya ibu-ibu penenun. Karena kita bisa melihat bahwa kalau kain ini dilipat dan dijual di pasar lewat pengepul, itu ibu-ibu penenun akan selamanya akan miskin, ya. Oleh karena itu kita memberdayakan masyarakat dengan membangun rumah budaya, dan kain tenun ini didisplay, ya, didisplay, dan tentu saja tamu-tamu yang datang pasti akan tersihir. Dan ini terbukti dengan sangat jelas. Teman-teman saya yang menjadi donatur tidak bisa keluar dari rumah ini dari siang sampai sore, sampai malam bahkan. Ya. Dan ini coba ini bisa lihat bahwa mereka belanja kain tidak habisnya, dan kita menemukan orang Indonesia adalah orang pembelanja nomor 1 di dunia. Apa saja mereka beli, ya, mulai dari beli buat dirinya sendiri, buat keluarganya, buat pacarnya, buat tetangganya, ya, dan akhirnya tentunya kalau kita uang kita belanjakan ke di dalam negeri, tidak akan lagi ada orang Indonesia miskin. Tapi kalau kita di branding, di brainwash, kita menjadi followers, tentunya kita akan keluar negeri, belanja tas, belanja baju, dan ratusan miliar bisa pindah ke negara lain. Ya, ini yang terjadi di Sumba, ya. Bagaimana para donatur datang menyumbangkan sebuah rumah seharga 300 juta,
dan kemudian mereka belanja dari siang sampai malam, menghabiskan 380 juta hanya dalam satu hari. Tentu saja ibu-ibu penenun sangat terharu, bahkan tidak sedikit yang menangis, dan ini adalah yang membuat kami semangat untuk membuat jalur tenun Sumba. Nah, ini beberapa rumah-rumah tenun yang ada, sudah diresmikan, sudah menjadi jalur. Kami keliling-keliling untuk meresmikan rumah-rumah budaya, sekaligus rumah-rumah tenun, dan mengungkap misteri kain tenun Sumba. Ada yang warnanya warna biru Sumba, ada yang warnanya merah Sumba, dan ada model yang timbul atau pahikung dan sebagainya. Nah, ini para milenials sekarang sangat bangga berkain tradisional Sumba, dan ini kalau kita bawa ke luar negeri, inilah showcase Indonesia, karena pasti orang-orang asing ini akan bingung melihat bagaimana cara membuatnya. Apa yang ada, program apa yang ada di kepalanya ibu penenun ini, sehingga bisa membuat gambar yang sangat indah tanpa ada gambarnya. Semua ada di dalam otaknya. Disinilah kita akan membuat mereka kagum, ya. Dan di sini kain-kain tenun ini menjadi sebuah karya budaya, bukan lagi dipandang sebuah kain produksi pabrik, tapi ini adalah seni budaya karena yang dibeli adalah hatinya orang Sumba. Bagaimana mereka mendapat inspirasi ini datangnya dari mimpi, berkomunikasi dengan leluhur, dengan tetangganya, dengan keluarganya, dan sebagainya. Jadi satu kain dibuat hampir 6 bulan. Jadi itu sangat luar biasa, ya. Tidak ada di cetakan yang sama, ya, umumnya. Ini yang terjadi di tempat kantor kami, dan kemudian kami juga diundang oleh Kedutaan Besar Amerika untuk mempromosikan jalur tenun Sumba. Mereka juga ingin tahu apa itu jalur tenun Sumba, dan akhirnya mereka sendiri menyatakan ke kami belum pernah lihat kain seperti ini. Umumnya mereka hanya tahu batik, jadi kita masih punya kain-kain tenun lainnya yang sangat kaya dan beragam. Dan ini bagaimana kain tenun Sumba ini dibawa ke masa kini, dibawa ke masa depan oleh seorang desainer penamaan bernama Bian Wana Atmaja, dan juga dibawa ke masa pandemi, ya, dalam bentuk masker seperti ini. Dan kemudian ini adalah program kami merancang bersama Kementerian PUPR. Dalam hal ini kami mencoba merebranding Solok Selatan. Solok Selatan yang sangat indah dengan rumah-rumah bagonjongnya ini, kami restorasi dan revitalisasi. Bagaimana rumah-rumah adat yang sudah punah, ya, atau menjelang ambruk, kami bangun kembali. Tapi kami di sini didukung sepenuhnya oleh Kementerian PUPR dalam hal melestarikan rumah-rumah adat kembali. Jadi ini sebuah peristiwa yang tentunya memberi mindset baru. Bila sebelum-sebelumnya semua rumah adat dibangun dengan konstruksi beton atau konstruksi baja, tapi ini dibangun dengan seasli-aslinya, ya, dengan program restorasi dan revitalisasi. Revitalisasi adalah bagaimana kawasan ini bisa di-branding sebagai kawasan desa wisata, tentunya dengan menambah ikon. Dalam hal ini adalah Menara Gardu Pandang, menggantikan Menara Surau yang lama untuk melihat ke alam sekelilingnya memang luar biasa. Di sini kami berkolaborasi dengan J. Subiakto, dan disinilah saya bersama Menteri PUPR bahkan mengundang Bapak Presiden untuk bisa meng-groundbreaking, ya, karena Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, juga menyampaikan negara harus hadir di dalam melestarikan budaya Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi sendiri dalam kesempatan selalu bertanya, di mana keindonesiaan di dalam kota-kota kita? Kok kota-kota kita di mana-mana rasanya sama, ya? Jadi Pak Presiden pun juga sudah memberikan perhatian, dan negara memang harus hadir dalam melestarikan budaya kita. Nah, ini bagaimana rumah adat ini kemudian dibangun kembali, rumah-rumah rumah-rumah gadang, dan nanti kelak rumah-rumah gadang ini setelah dibangun kembali, ini nanti akan ditinggalkan oleh penduduknya, tapi diberi nilai tambah. Jadi rumah-rumah gadang ini harus bisa menjadi homestay, harus juga bisa menjadi tempat kuliner, sandang, pangan, papan, buat latihan tari, buat pelatihan tukang tuwo. Dengan demikian, pada saat pariwisata sudah kembali pulih, tidak perlu lagi ada hotel dibangun, ya. Jadi inilah yang akan menjadi rumah singgah. Dan tentunya wisatawan luar akan justru mencari keaslian. Tidak lagi perlu hotel-hotel bintang 3, bintang 4, tapi mereka akan tinggal di rumah-rumah adat, merasa baunya masakan rendang, merasakan
sandang, dari busana adat dan sebagainya. Dan ini ada pembangunannya, ada sekitar 35 rumah gadang yang dibangun kembali, dan kemudian di satu kawasan kita revitalisasi dengan membangun bangunan modern, tapi bagaimana berbasis kelokalan, yaitu Menara Gardu Pandang, terus kemudian panggung pertunjukan, terus kemudian pusat informasi pariwisata, areal kuliner, dan sebagainya. Nah, ini kurang lebih ini kondisi yang terakhir. Dan kalau tidak ada halangan, saya minggu depan akan ke sana untuk melihat pembukaan acara Pekan Kebudayaan Nasional secara online. Di sana akan ada tari-tarian dan sebagainya. Dan inilah adalah KSPN Labuan Bajo ya, yang telah dikunjungi Bapak Presiden berkali-kali. Ya, jadi KSPN itu adalah kawasan strategis pariwisata nasional, dan kami di sini menjadi arsitek untuk 5 titik. 5 titik ini antara lain adalah Puncak Waringin untuk melihat sunset, waterfront, Batu Cermin, Pulau Rinca, Anjungan-Anjungan, dan sebagainya. KSPN adalah kawasan strategis pariwisata nasional yang dibangun oleh Kementerian PUPR berbasis sosial. Tujuannya ini untuk masyarakat dan berbasis budaya. Bagaimana kita mengangkat kelokalan. Kelokalan ini bisa saja dari budaya lokal, material lokal, landscape endemik, dan sebagainya. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita merancang dengan material dari luar, dari Cina, tentunya itu pasti akan dicoret. Ibaratnya kita menggunakan material andesit yang bahannya dari Jogja, pasti akan dipertanyakan. Kalau di daerah Labuan Bajo ada material lokal, kenapa harus pakai material yang datangnya dari Jawa Tengah? Jadi itu sudah menjadi kebijaksanaan Kementerian PUPR sekarang. Nah, ini adalah bangunan dari Kompas Bajo, titik tempat melihat pemandangan sunset yang bagi kami 3 kali lebih indah dari pemandangan yang ada di Pantai Kuta. Kita bisa menikmati sunset, bisa menikmati puluhan pulau-pulau, ya, dan menikmati siluet dari ratusan kapal pinisi yang sedang berlabuh. Nah, ini adalah tempat untuk Creative Hub, sekaligus tempat souvenir, dan ini sudah jadi, kita bisa lihat jadinya seperti ini, ya, dan ini sudah ramai sekali dipakai, dan ini tempat melihat bagaimana kapal-kapal pinisi, perahu-perahu Nusantara kita, dan nanti rencananya tahun baru akan diresmikan secara resmi, dan nanti ada sekitar 400 kapal pinisi akan mengembangkan layarnya, dan di malam hari akan ditembak oleh penerangan dari kapal itu sendiri, dan tentunya aneka pesta kembang api dan sebagainya. Jadi ini untuk merayakan bahwa kita memiliki satu destinasi kelas Bali, ya, Bali baru, tapi bagaimana ini mengandung kelokalan, ekoturisme berbasis kelokalan, budaya lokal, kuliner lokal, dan sebagainya. Jadi bukan modern tourism di mana modern semua masuk, tentu kelokalan kita menjadi terdesak oleh persaingan yang luar biasa. Jadi kita harus menjaga kekhasan tiap-tiap destinasi itu. Dan ini bisa kita lihat banyak turis sudah datang berkumpul di sini, sudah ramai. Ya. Dan ini pemandangan sunset di malam hari. Dan kemudian kami juga membangun anjungan-anjungan yang sifatnya buat publik juga, supaya meningkatkan kualitas premium, pedestrian itu dilebarkan, diberi pemandangan yang bagus, ya. Dan ini supaya bisa dinikmati pemandangannya. Dan ini juga menjadi tempat nongkrong anak-anak muda kalau di malam hari, bahkan mereka juga line dance dan sebagainya. Ya. Dan ini juga adalah proyek yang terbesar yang sedang dibangun adalah Dermaga Nusantara. Dermaga Nusantara ini ada sculpture-nya, ada bentuknya seperti tangga-tangga, di mana nanti dermaga ini sudah kita lebarkan dan menjadi boulevard yang sangat luas, yang sifatnya nantinya ini semua untuk publik. Bagaimana publik juga menikmati laut, publik dengan segala aktivitasnya, berolahraga, menyanyi dan menari yang ada di Pelabuhan Labuan Bajo. Dan ini akan menjadi wajah kota-kota kita yang di pesisir yang baru, di mana wajahnya semua menghadap ke laut, bukan membelakangi laut. Ya. Jadi ini sebuah proyek besar dan diharapkan akhir tahun ini sudah selesai. Jadi ini dermaga tempat menikmati sunset berbasis wisata arsitektur Manggarai.
Dan kita lihat boulevard ini lebarnya 8 meter, dan ini sudah terasa betul perubahannya di sana. Ya, dan ini dalam pekerjaan yang cepat, dan akhir tahun ini semua akan diresmikan. Dan ini adalah bangunan tangga yang nantinya di bawahnya adalah fungsi-fungsi dari berbagai fasilitas-fasilitas yang ada seperti perkantoran atau souvenir atau kafe dan sebagainya. Ya, ini kondisinya seperti ini pembangunannya. Ya, ada gardu pandangnya juga. Dan ini adalah batu cermin, ya. Jadi kita merapikan semua bangunan-bangunan yang berserakan, kita rapihkan, dan kemudian ini jadi tempat wisata berbasis geopark. Apa itu wisata berbasis geopark? Ini ada goa, tempat batu, ya, ada goa batu di dalamnya, dan semua kita tata, kita rapihkan, tidak lagi ada banyak bangunan, bahkan goanya tadinya ada pagar kita buka, dan untuk menuju ke goa batu cermin pun kita ganti dengan tadinya jalannya dari beton, kemudian kita ganti menjadi elevated deck dengan kayu. Dan ini kurang lebih bangunannya seperti ini, bentuknya seperti batu-batu yang berserakan, sebagai narasi batu, karena memang namanya Gua Batu Cermin. Ya. Dan ini jalan setapak, kita tadinya konblok, kita ganti dengan batu ditempel-tempel, supaya lebih kesannya lebih natural, dan di sini menikmati hutan bambu yang masih sangat alami. Ya. Dan ini adalah wisata di dalam guanya, dikasih pencahayaan, dikasih elevated deck supaya tidak menyentuh dan tidak merusak gua, ya, seperti ini. Dan tentunya ini juga menyerempet juga ke perumahan-perumahan masyarakat, di mana masyarakat juga di-upgrade. Yang terkena kawasan pariwisata, rumahnya di-upgrade, ditingkatkan, dan ini adalah pengalaman kami bagaimana kami bekerja bersama masyarakat, bagaimana kami mengirim mahasiswa arsitek-arsitek barefoot untuk tinggal live-in bersama masyarakat dan menampung apa keinginan masyarakat kalau rumahnya mau ditingkatkan. Rata-rata akan ditingkatkan sebagai homestay, sebagai warung kopi, toko souvenir, dan sebagainya. Dan ini juga sudah terasa, nah ini bagaimana kita bersama para arsitek barefoot berkumpul, ada sekitar 600 rumah masyarakat di Labuan Bajo yang ditingkatkan, dan ada sekitar 1.000 rumah lebih yang ditingkatkan untuk destinasi Toba, KSPN Toba. Ya, dan ini kita masuk ke Toba, tentunya kita membuat gerbang Toba yang sangat besar, yang diinspirasikan dari rumah adat Bolon, tapi bagaimana rumah adat Bolon ini kita bawa kekinian dengan sebuah gerbang yang futuristik, ya, tidak hanya sekedar gerbang, tapi ada ruang terbuka hijau, ada ruang terbuka publik, ya, infrastruktur berbasis sosial karena ini sifatnya buat publik, ya, bukan untuk mengundang membuat hotel atau membuat mall, tapi ini adalah membuat ruang terbuka hijau, ya, masyarakat bisa, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat sosial, masyarakat outdoor, masyarakat yang selalu saling berbicara satu sama lain, komunikasi adalah salah satu kekuatan masyarakat Indonesia. Dan di sini bagaimana kita merayakan ruang-ruang terbuka hijau, ruang-ruang terbuka publik. Ini gerbang yang lebih kecil dibangun hanya sekedar penanda, ya. Yang besar masih sedang dalam proses. Yang kecil ada 2 pasang ini sudah jadi dan sudah ada menjadi penerangan di malam hari. Jadi untuk memberikan signage memasuki wilayah-wilayah kawasan strategis pariwisata nasional. Dan ada gerbang besar, tentunya gerbang ala standar, gerbang baja ini yang kita rebranding kembali, kita revitalisasi dengan elemen-elemen Batak Toba. Dan ini kita juga bisa lihat ini adalah penataan ruang publik Parapat. Tadinya nggak ada ruang publik, kita hadirkan ruang publik dengan memanfaatkan bekas ruang yang lama, areal parkir, kita jadikan tempat terbuka, dan juga kita memanfaatkan bekas dermaga yang lama, kita jadikan ruang terbuka publik, ya. Jadi ada 2 proyek, ini ada di Parapat, ya. Keduanya juga tidak berjauhan satu sama lain. Jadi inilah yang bisa membuat sebuah kota terasa betul perubahannya. Itu adalah misi dari proyek-proyek KSPN, harus terasa betul perubahannya, di mana masyarakat kini mempunyai waterfront, mempunyai wajah ke arah danau, tidak tertutup, ya, tidak terblok oleh ruko, tidak tertutup oleh kawasan pribadi dan sebagainya. Ini adalah salah satu tujuan program-program KSPN.
Dan tentunya kami juga menghadirkan bentuk-bentuk budaya Toba dalam hal ini singa-singa yang kita buatkan dalam bentuk yang kontemporer. Bagaimana budaya tidak lagi frozen, tapi bisa dibawa ke masa depan, ya. Dan ini sudah dirakit, sudah jadi signage. Dan ini kurang lebih dermaganya, dan dalam akhir tahun ini juga proyek ini akan selesai. Ya, jadi masyarakat Kota Parapat memiliki ruang publik yang baru untuk menikmati pemandangan Danau Toba. Dan ini di tidak jauh dari sebelahnya ada skate park, ada ruang olahraga, ada teater, ada menara gardu pandang, ya. Kalau ini Pantai Bebas Parapat untuk menikmati keindahan Danau Toba. Tentu aja ini seperti ini bisa menjadi tempat spot selfie, ya. Tapi juga bagaimana masyarakat bisa olahraga, bisa menari, menyanyi, ya. Di Flores itu kita sudah terbentuk sebuah grup namanya Flores The Singing Island. Jadi mereka mengapresiasi tempat-tempat terbuka dan mereka ingin menciptakan lagu-lagu, ingin menyanyi, ingin menari, ingin bermain. Itulah manusia Indonesia. Ya. Dan tentunya tidak luput juga adalah kapal-kapal penyeberangan pun kita berikan warna baru, ya, penampilan baru, dengan memberikan elemen-elemen kelokalan seperti ini. Dan tentunya nyerempet masuk ke desa-desa adat, ya, bagaimana desa-desa adat ini direvitalisasi, direstorasi, direvitalisasi, ditingkatkan kualitasnya, dan sebagainya. Ini adalah Huta Sialagan, huta yang paling ramai dikunjungi, dan bahkan rumah-rumah barunya kita kembalikan jika jadi rumah-rumah adat, kembali menjadi rumah-rumah tradisional. Dan ini Huta Sialagan sudah jadi tentunya, dan kita di sini beruntung bertemu dengan raja yang sangat kooperatif, Opung Gading, ya, bernama Opung Gading. Jadi dia ikut larut dalam merancang. Akibatnya memang gambar kami sebagian besar berubah, tapi itulah risiko bagaimana kita berkarya bersama masyarakat secara bottom up. Nah, ini kemudian juga mendapat rumah tradisionalnya, di belakangnya ada rumah extend yang bisa jadi homestay. Jadi tentunya ini semacam program pemberdayaan masyarakat juga, ya. Di malam hari akan ada lighting seperti ini, ya. Dan ini juga di Huta Raja sudah menjadi seperti ini. Jadi kemudian ada puluhan rumah-rumah Batak yang kita bangun kembali. Ya, dari saya sekian saja, mungkin kita bisa lanjutkan ke diskusi. Sekian dan terima kasih.